Sejumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan menggelar rembuk nelayan untuk menyampaikan 7 tuntutan, salah satunya tarif kenaikan PNBP. Seorang pemuda yang menjadi buronan polisi selama 6 tahun terkait kasus penggelapan uang perusahaan akhirnya berhasil diamankan oleh polisi. Ketua Umum Persiba Pati mengonfirmasi bahwa rumput Stadion Joyokusumo sudah standar FIFA, hanya saja masih ada permasalahan bukti sertifikat. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Seorang pemuda dibekuk polisi setelah mencuri dan menggelapkan uang perusahaan hingga 600 juta rupiah. Tersangka menjadi buronan polisi selama 6 tahun, sementara uang perusahaan telah habis untuk berfoya-foya. Pemuda berinisial AM yang berusia 30 tahun, warga Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, akhirnya harus meringkuk di rumah tahanan Polres Tegal Kota setelah menjadi buronan selama 6 tahun. AM merupakan karyawan dari perusahaan obat pembasmi nyamuk di Kota Tegal yang diduga telah menggelapkan uang perusahaan sebesar 600 juta rupiah. Kapolres Tegal Kota AKBP Rahmat Hidayat mengatakan tersangka melakukan tindak pidana sejak tahun 2016 lalu. Namun tersangka menghilang sehingga menjadi buronan polisi setelah pihak perusahaan melaporkannya. Modus yang dilakukan oleh tersangka yakni dengan cara melakukan penagihan kepada para agen, namun tanpa sepengetahuan perusahaan, uang hasil penagihan yang seharusnya disetorkan ke perusahaan oleh tersangka digunakan untuk keperluan pribadi. Pihak perusahaan pun mulai menemukan kejanggalan setelah melakukan audit keuangan hingga selanjutnya langsung melaporkan ke Satreskrim Polres Tegal Kota. Kepada polisi, tersangka AM mengatakan bahwa uang hasil kejahatannya dipakai untuk membeli sebuah rumah dan berfoya-foya. Namun begitu mengetahui kasusnya dilaporkan ke pihak kepolisian, tersangka AM langsung menjual rumahnya dan hasilnya dihabiskan untuk keperluan sehari-hari. Dari hasil laporan sebanyak 626.130.347 rupiah dengan modus di mana tersangka saudara AM ini adalah kolektor yang harusnya memungut uang setoran dari perusahaan ini, tetapi oleh bersangkutan tersangka ini uang tersebut tidak disetorkan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi, sehingga berdasarkan hasil audit dari perusahaan dikatakan bahwasanya ada kejanggalan dari keuangan raca keuangan perusahaan sehingga melaporkan kepada pihak penyidik dalam ini Polres Tegal Kota, dan ini sudah cukup lama dan kembali kita lakukan penyidikan dan berhasil kita mengamankan saudara AM ini. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 374 KUHP tentang penggelapan dan pekerjaan atau jabatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Hingga Sabtu pagi tersangka masih menjalani pemeriksaan terkait adanya tindak pidana lain yakni tindak pidana pencucian uang. Dari Tegal, Gus Fadila, Lingkar TV, melaporkan. Sebanyak 14 orang tersangka berhasil diamankan Satuan Narkoba Polrestabes Semarang. Berikut barang bukti sabu seberat 39,96 gram dalam waktu 2 minggu terakhir. Selain sabu, polisi juga mengamankan 1.610 butir obat daftar G. Meski upaya pemberantasan narkoba di wilayah Kota Semarang tidak henti-hentinya dilakukan jajaran Polrestabes Semarang, namun pelaku penyalahgunaan narkoba masih saja ditemukan. Selama 2 pekan akhir Mei hingga awal Juni 2022, jajaran Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang mengamankan 14 orang tersangka terdiri dari kurir dan pengedar narkoba. Dari 14 orang tersangka yang diamankan, 1 orang merupakan residivis kasus narkoba dan baru menjalani hukuman di Lapas Kedung Pane, Semarang. Tersangka bernama Mulyani merupakan pengedar, diamankan berikut 35 barang bukti paket sabu siap edar. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan, hampir setiap hari di wilayah hukumnya Polrestabes Semarang terjadi penangkapan pelaku peredaran narkoba. Juni dan akhir Mei, jadi ada 14 tersangka yang ditangkap dalam kasus kejahatan narkotik di Kota Semarang. Mengapa ini perlu saya tekankan? Bila melihat kasus dan jumlah tersangka, kesimpulan saya bahwa setiap hari
ada pelaku kejahatan narkoba yang diamankan oleh Polres dan jajaran. Nah, ini mungkin jadi yang harus jebol, ya, yang harus diperhatikan. Jadi mudah-mudahan ke depan kejahatan narkoba di Kota Semarang ini bisa kita tekan. Untuk meminimalisir ruang gerak pelaku peredaran narkoba di wilayah Kota Semarang, Kapolrestabes Semarang memerintahkan jajarannya untuk terus melakukan patroli dan razia narkoba. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Sejumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan menggelar rembuk nelayan di Kota Tegal, Jawa Tengah. Dalam rembuk nelayan ini, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, termasuk menolak kenaikan PNBP. Rembuk nelayan ini, nelayan dan pelaku usaha perikanan dari berbagai daerah di Pulau Jawa menggelar rembuk nelayan di Kota Tegal, Jawa Tengah. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Sebanyak 7 tuntutan kepada pemerintah dalam pernyataan sikap ini, yakni revisi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 terkait indeks tarif penerimaan negara bukan pajak pasca produksi untuk ukuran kapal di bawah 60 gross ton sebesar 2% dan ukuran kapal 60 GT sampai 1000 GT adalah 3%. Koordinator Umum FNB Kajidin mengatakan, rembuk nelayan digelar untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Pernyataan sikap tersebut disepakati perwakilan nelayan dan pelaku usaha perikanan yang hadir dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Tadi PNBP dengan harga BBM. Kalau diturunkan gimana? Kalau tidak turunkan saya akan ke Jakarta. Kami akan ke Jakarta karena biar gimana pun tetap kami akan berjuang. Karena nggak mungkin kita mati diam gitu loh. Kita tidak mungkin mati diam. Kita tetap akan menyuarakan dan berjuang agar isu ini atau persoalan ini nyampe ke Pak Presiden. Maksimal Pak Presiden mengundang Menteri untuk memikirkan nasib nelayan yang ada saat ini. Bukan hanya duduk di atas meja, habis itu dia membuat aturan yang tanpa pernah melibatkan stakeholder, kawan-kawan nelayan yang ada. Karena jujur, kenapa saya lebih menjadi ke nelayannya, pemilik kapal sih nggak ada masalah. Singkat cerita ketika peraturan itu memberatkan, mereka merugi, diam kapalnya diikat. Tapi ABK lain ini mau kerja kemana? Yang saat ini pemerintah belum bisa membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Selain itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Riswanto mengatakan, indeks tarif PNBP pasca produksi sebesar 10% yang ditetapkan pemerintah sangat memberatkan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Selain kenaikan PNBP, pelaku usaha perikanan juga sudah dibebani kenaikan harga solar industri yang mencapai Rp16.000 per liter. Setelah pertemuan hari ini kita sudah sepakat, teman-teman sudah sepakat melalui Front Nelayan Bersatu ini, langkah-langkah yang sudah kita sepakati, kita setelah ini akan bergerak dalam arti kita akan bersurat kepada kementerian terkait dengan PNBP, mungkin kita akan ke Kementerian Keuangan, Kementerian KKP, terlebih khusus kita akan ke RI 1 terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berkembang ada di Kepman ini, agar barangkali dari pemerintah ataupun presiden ini belum tahu apa sih kondisi di lapangan ketika kebijakan dari KKP ini dipaksakan untuk pelaku usaha perikanan yang ada di Indonesia. Front Nelayan Bersatu ini akan mengirim surat ke kementerian-kementerian terkait dan Presiden Joko Widodo agar pihak-pihak tersebut mengetahui permasalahan dan tuntutan para nelayan. Pelaku usaha perikanan menuntut dalam kurun waktu sebulan. Jika tidak ada respon, maka akan turun ke jalan di Jakarta. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, dokumen kajian resiko bencana yang digagas oleh BPBD Kabupaten Pati bersama dengan Universitas 11 Maret atau UNS Solo kini sudah selesai. PLH BPBD Pati mengungkapkan bahwa dokumen tersebut kini menunggu koreksi dari BNPB. Nantinya setelah final, dokumen tersebut akan digunakan sebagai pedoman pembuatan dokumen rencana penanggulangan bencana. Dokumen kajian resiko bencana yang digagas oleh BPBD Pati bersama dengan Universitas 11 Maret atau UNS Solo kini sudah selesai. Hal itu diungkapkan langsung oleh PLH BPBD Pati Martinus Budi Prastia saat dijumpai wartawan di gedung DPRD Pati pada tempo hari. Martinus mengungkapkan bahwa saat ini dokumen kajian resiko bencana yang sudah terselesaikan tersebut tinggal menunggu koreksi atau perbaikan dari BNPB Pusat. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dokumen kajian resiko bencana ini nantinya akan menjadi acuan pembuatan dokumen selanjutnya, yakni dokumen rencana penanggulangan bencana. Harapan kita nanti di minggu keempat atau akhir November, dokumen rencana penanggulangan bencana ini selesai. Sehingga target kita di tahun ini ada 2 dokumen kajian resiko bencana dan rencana penanggulangan bencana itu bisa selesai. Tidak hanya 2 dokumen yang target diselesaikan pada tahun ini, BPBD Pati mengungkapkan bahwa akan ada dokumen ketiga, yakni dokumen rencana kontingensi atau RENKON yang ditargetkan selesai pada 2023. Kemarin kita studi banding dengan BPBD Kabupaten Magelang yang merupakan salah satu BPBD yang dokumen perencanaan kebencanaan ini sudah lengkap dipayungi dengan peraturan Bupati. Dan kita belajar bagaimana proses dari penyusunan dokumen-dokumen ini akhirnya nanti bisa menjadi setidaknya peraturan Bupati. Jika sesuai mandat Permendagri nomor 101 tahun 2018, pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan dokumen penanggulangan bencana sesuai standar yang terdiri dari 3 dokumen, yaitu dokumen kajian resiko bencana, dokumen rencana penanggulangan bencana, dan dokumen rencana kontingensi RENKON. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Ketua Umum Persema Pati Joni Kurnianto mengonfirmasi bahwa rumput Stadion Joyokusumo sudah standar FIFA. Namun pihaknya mengungkapkan bahwa masih ada permasalahan terkait bukti sertifikat. Ketua Umum Persima Pati Joni Kurnianto mengonfirmasi bahwa rumput Stadion Joyokusumo ternyata sudah standar FIFA. Hal itu ia ungkapkan di hadapan media di ruang rapat paripurna DPRD Pati pada tempo hari. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil 1 DPRD Pati ini mengungkapkan bahwa meski diketahui sudah standar FIFA, namun masih ada permasalahan terkait bukti sertifikat. Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan DPU Pati dan juga kontraktor yang menggarap untuk menyelesaikan permasalahan bukti sertifikat tersebut. Dengan begitu, Joni Kurnianto mengaku akan mengupayakan Persipa Pati agar tetap berhome base di Stadion Joyokusumo Pati pada gelaran Liga 2 mendatang. Karena ternyata setelah dicek memang itu standar FIFA, cuma ada masalah sertifikatnya saja. Ini lagi kita komunikasikan dengan DPU dan kontraktor yang menggarapnya. Kita usahakan lebih baik di home base di Pati ya. Jangan repot nanti pusing kita nanti. Sebelumnya berhembus kabar kencang bahwa rumput Stadion Joyokusumo belum memenuhi standar FIFA. Hal itu diketahui setelah ada verifikasi dari perwakilan PSSI yang datang mengecek Stadion Joyokusumo Pati. Namun saat ini Ketua Umum Persima Pati Joni Kurnianto mengkonfirmasi bahwa rumput Stadion Joyokusumo sebenarnya standar FIFA, namun hanya kurang bukti sertifikat yang belum ada. Dari Pati,
Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Suraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.